Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Kisah menjelang keberangkatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke medan perang Badar, datanglah seorang pemuda menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu usianya 13 tahun, masih sangat muda. Badannya yang kecil tidak lebih tinggi dari pedang yang dibawanya. Setelah dekat kepada beliau, dia berkata, "Saya bersedia mati untuk Anda, wahai Rasulullah. Izinkanlah saya pergi berjihad bersama Anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bangga dan takjub dengan remaja itu. Tetapi beliau tidak mengizinkannya untuk berperang karena usianya yang masih sangat muda. Remaja itu pun kembali dengan kesedihan yang amat mendalam. Niatnya untuk memperjuangkan Islam belum bisa dilaksanakan. Sementara itu, ibundanya yang dari tadi melihat dari kejauhan tidak kalah sedihnya, sebab putranya belum mendapatkan kesempatan membela Islam. Setahun kemudian, ketika umat Islam bersiap untuk menghadapi perang Uhud, ia mengajukan diri lagi. Namun lagi-lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum mengizinkan karena usianya yang masih terlalu muda. Baru pada saat usianya menginjak 16 tahun, sesuai dengan janji Rasulullah, dia diizinkan ikut berperang. Ma'asyiral muslimin, pemuda itu bernama Zaid bin Thabit. Ia berasal dari golongan Ansar, masih berusia 11 tahun ketika Nabi hijrah ke Madinah, dan telah menjadi yatim ketika ia berumur 6 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain pemberani, keistimewaan pemuda ini adalah ia seorang penghafal Al-Quran. Saat usianya menginjak 11 tahun, ia sudah menghafal 17 surat di dalam Al-Quran yang dimurojaah langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zaid juga berhasil menyempurnakan hafalan Qurannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Tidak hanya itu, ia juga pemuda yang sangat cerdas, yang mampu mempelajari bahasa asing dengan cepat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menyuruhnya belajar beberapa bahasa asing, termasuk bahasa Ibrani yang dipakai oleh kaum Yahudi, dan ia dapat menguasainya dengan cepat. Selain itu, ia juga mahir berbahasa Persia, Roma, serta Habasyah. Kemampuan bahasa dan tulis-menulis Zaid di atas rata-rata. Oleh karena itu, Zaid diangkat menjadi salah satu penulis surat-surat dakwah Rasulullah, termasuk
menjadi pencatat wahyu Al-Quran. Dan di masa Khalifah Abu Bakar, ia diberi mandat untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Quran. Karena pada saat terjadi perang Yamamah melawan Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab, banyak para penghafal Quran yang gugur. Ma'asyiral muslimin, terkhusus para pemuda. Inilah sosok pemuda yang diharapkan oleh Islam. Memiliki semangat juang, cerdas, dan mampu memikul tanggung jawab serta amanah yang diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, masa muda adalah waktu yang sangat berharga yang tidak dapat tergantikan. Maka setiap yang menginginkan kesuksesan harus memanfaatkan masa mudanya sebaik mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya sebelum datang hari tuanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Raihlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dalam hadis ini salah satunya beliau menyebutkan, "Syababaka qabla haramik." Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda adalah agen perubahan. Itulah mengapa Al-Quran mengisahkan para pemuda yang memperjuangkan agamanya. Di antaranya ada Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, dan Ashabul Kahfi. Itulah mengapa sejarah Islam juga diwarnai oleh para pemuda. Sebagian dari as-sabiqun al-awwalun yang ditarbiyah oleh Rasulullah SAW adalah para pemuda. Dai yang ditugaskan Rasulullah untuk berdakwah di Madinah dan mengislamkan penduduk di sana adalah Mus'ab bin Umair. Dia juga seorang pemuda. Komandan perang sekaligus khalifah yang mampu menaklukkan Konstantinopel ternyata juga seorang pemuda. Dialah Muhammad Al-Fatih. Wahai para pemuda Islam, saatnya kita bangkit menyongsong masa depan, menjadi pemuda-pemuda seperti Zaid bin Thabit dan yang lainnya yang telah disebutkan di dalam khutbah ini. Jika kita bersemangat di dalam memperjuangkan Islam, menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Tidak mungkin Islam ini memperoleh kembali kejayaannya jika umat Islam hanya diam dan pasrah dengan kondisi yang ada. Sementara para pemudanya hanya berfoya-foya dan terjatuh di dalam budaya hedonisme yang telah dikembangkan oleh pembenci-pembenci Islam. Dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya menguji kalian. Siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsih faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, lakal hamdu ya ma'bud. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma adfa' 'anal ghala wal bala wal waba wal fahsya'a wal munkar والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.